Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Woman of Love. Senang sekali boleh dapat ada di tengah-tengah saudara pada kesempatan pagi atau menjelang siang hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita dan boleh sebentar kita bangkit berdiri setelah satu tahun lebih bulan purnama gitu ya. Bisa ada di tengah-tengah keluarga besar City of Love. Rasanya mungkin berapa tahun terakhir pelayanan di City of Love? Udah lama sekali ya. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Rasanya sudah boleh berjabat tangan begitu. Ya. Bilang senang bisa lihat Anda hari ini. Senang sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Semua yang baik, bahkan yang terbaik itu boleh menjadi bagian yang Tuhan telah tetapkan. Dan aku berdoa biarlah hari ini kami datang dengan hati dan hidup yang bersyukur. Untuk apa yang Tuhan sudah perbuat. Yang kami temukan Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan aku berdoa biarlah ibadah ini adalah ibadah yang disertai dengan rasa syukur. Ibadah yang mengandung janji Allah. Karena Engkau mendapati kami lebih daripada 2 atau 3 orang. Dan dengan kerinduan kami datang dan mata yang tertuju kepada Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami menyembah Engkau sang pemilik kehidupan. Engkau yang menjadikan segala sesuatu dalam hidupan kami. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh melawat hidup kami. Sebab hanya dekat Allah saja maka kami beroleh ketenangan. Dan di dalam hadirat-Mu kami menerima kekuatan yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh sama-sama katakan amin. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Kita mau bersyukur kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala Yang ku perlu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidupku. rancangan indahmu terjadi di
Tuhan. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami yang baik, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Bapa, yang nyata dan melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dengan senang hati kami datang, kami bawa, kami persembahkan syukur kami buat segala kebaikanmu, buat segala kebaikanmu ya Tuhan. Mari yang percaya kebaikannya ada atas hidup setiap kita, boleh angkat tangan kita bersama-sama. Mari bersyukur ya
Kami bersyukur tak habis-habisnya rahmat-Mu, dan yang selalu baru Engkau nyatakan bagi setiap kami, bahwa hari-hari hidup kami Engkau yang setia, Engkau yang menunjukkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang setuju, yang sepakat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu, mari angkat dua tanganmu. Biarlah mazmur pujian dan pengagungan boleh tetap kami nyatakan kepada Engkau Bapa yang baik. Kepadamu yalah kami bersyukur. Kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagimu ya Allah kami. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Oh haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oh terima kasih. Korasyan dalam mata kalala masori. Korian dalam masor. Kurian mata kalala maya sada. Koria kalala malala maseri. Haleluya. Terima kasih. Dengan senang hati kami, dengan senang hidup kami, yang dengan apakah kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Selain kami datang beri pujian, beri syukur kepada-Mu ya Allah kami yang baik. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Boleh kasih tepuk tangan dan sorakan haleluya. Sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaan-Mu. Yang setuju, yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tengok kiri kanan saudara, minimal satu orang bilang Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Ternyata bukan hanya woman of love, tapi man of love. Ada pria-pria juga yang luar biasa. Shalom Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat kita. Percaya amin? Yang setuju katakan haleluya. Sama-sama kata. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Dia yang mengasihi hidupmu. Allah yang mengasihiku. Ya, Allah yang pelihara. Peliharaku. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat Ya, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak saudara dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan berdoa syafaat. Baik. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu buat hidup kami. Tak habis-habisnya apa yang Kau buat dalam hidup kami, membuat kami terkagum. Rasa syukur kami untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau setiap kami boleh Engkau pilih ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Bapa, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkaulah Allah yang memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan Tuhan. Puji-pujian yang membawa kami melekat, mendekat dan mendengarkan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan duduk diam menerima yang terbaik, yaitu firman-Mu Bapa. Biar Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Charlotte Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai menjadi alat-Mu bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Apapun yang Kau mau, apapun yang Kau kehendaki bagi setiap kami akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami membuka hati untuk firman-Mu Tuhan, Kau Allah yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Setiap kami yang mengalami hal-hal yang tidak baik akan Kau buat baik Bapa. Setiap kami yang sakit akan Kau sembuhkan ya Tuhan. Setiap kami dengan segala beban masalah kami Kau akan angkat ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan boleh terus menjadi tiang doa yang kokoh di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Menjadi tiang doa bagi suami, anak-anak dan seluruh keluarga besar kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, apapun Tuhan, permasalahan yang ada hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan bagi suami kami, biar Engkau terus menjadikan suami yang kudus, imam yang kudus, imam yang akan membawa kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Membawa anak-anak kami Tuhan, biar anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan anak-anak yang hormat juga tunduk pada orang tua Tuhan. Biar bagi setiap anak-anak kami Engkau berikan hati yang taat, dan Kau jauhkan dari mereka hati yang keras Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar bangsa kami boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu Bapa. Berdoa bagi presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran menteri Tuhan. Biar hati Tuhan melekat bagi setiap mereka. Hati Tuhan ada pada setiap mereka. Sehingga mereka boleh membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Berdoa juga buat Wadah City of Love. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Timothy juga Ibu Evelyn. Sehingga kami semua boleh mengalami Tuhan melalui ibadah di tempat ini. Biar Engkau berkati City of Love, gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setia
juga untuk setia. Oleh karena itu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami menyerahkan diri kami. Semuanya, pikiran, perasaan, kehendak ada di tempat ini. Kuasai setiap kami, kuasai hati kami. Dan kiranya penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Silahkan duduk. Shalom ibu-ibu. Yang lalu kita belajar tentang Hawa. Bagaimana dengan keputusannya. Hari ini Hana dan Penina. Saya akan membacakan dari 1 Samuel pasal 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kemudian di ayat berikutnya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kita melihat bagaimana Hana depresi. Saudara pernah depresi? Saya pernah, ya. Tahun lalu saya depresi. Ya, waktu kaki saya harus digips, ya, saya nggak bisa kemana-mana dan saya hanya di kamar. Saya membutuhkan orang lain dan saya menjadi sensitif karena saya bergantung. Itu saya depresi. Jadi depresi, menangis, nggak mau makan, sedih, ya. Saudara, di dalam satu buku Timothy Foster, How to Deal with Depression, ada 7 gejala depresi. Saudara, apa gejalanya? Perasaan nggak nyaman, ya. Jadi unhappy, ya. Nggak ada orang depresi bahagia, nggak ada, ya. Lalu kemudian gelisah. Gelisah mau ngapa-ngapain tuh, bingung, ya. Mau ini, aduh nanti begitu, mau begitu, aduh males, ya. Saudara, lalu pola tidur berubah, nggak bisa tidur. Saudara, saya mengalami waktu masa saya depresi, saya sulit tidur. Saya bangun jam 1, saya bangun jam 2, nggak bisa tidur lagi sampai jam 5 pagi. Saudara, saya baru tahu yang namanya tersiksa banget, nggak bisa tidur. Rasanya kepingin cepat pagi. Kenapa saudara? Karena saya digips sepanjang kaki dan itu gatal sekali. Jadi mulai saya ngegaruknya pakai lidi, awalnya cuma lidi yang bisa masuk, ya. Lama-lama sumpit, ya. Tapi sumpit juga kan nggak bisa sampai ke ujung-ujung, ya. Lama-lama saya rasa pengen pakai sodet, saudara, ya. Saya mau garuk itu gimana caranya, ya. Aduh saudara, gatal sekali. Dan saya tahu itu bukan soal di fisik saya, tapi juga di psikis. Saya nggak bisa terima kondisi itu. Jadi saudara, semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Lalu suami saya ngorok tidur. Enak banget dia, pengen saya bangunin. Temenin dong. Saya nggak bisa tidur, temenin. Tapi saya tahu dia besok harus kerja dan sebagainya.
Jadi saudara, pola tidur berubah, lalu kemudian pola makan juga berubah. Biasanya jadi gak mau makan, atau sebaliknya jadi kepengen makan. Jadi saudara jangan lihat kalau orang gemuk itu sehat luar dalam, belum tentu ya. Jadi aduh seger ya, gemukan ya, siapa tahu depresi ya. Jadi apa-apa kepengennya makan. Dan semakin makan dia makin benci dengan dirinya. Jadi ini bukan makan yang sehat tentunya. Jadi apa yang terjadi? Mudah, sulit menangis. Mudah menangis atau sulit menangis. Hati itu menjadi keras. Ya. Ada orang yang gampang nangis. Ya. Ini baru melihat judulnya film aja udah nangis. Ya. Ratapan Ibu Tiri. Udah nangis ya. Baru judul. Belum filmnya saudara. Nggak tahu siapa yang ikut nonton. Zaman dulu, zaman saya kecil ada film Ratapan Ibu Tiri. Ya. Nonton juga ya. Berarti kita tahu ya produksi jadul ya. Berarti kita hidup di tahun 70-an. Itu kan film tahun 70 lebih. Saudara, intinya ketika orang ini secara perasaan menjadi galau dan kacau. Jadi membuat dia kehilangan tenaga. Nggak semangat. Mau pergi, aduh malas lah. Mau bangun, malas. Pernah nggak saudara, waktu melek mata pagi, kenapa mesti pagi ya, aduh. Males banget bangun. Saudara tidur nggak bisa, bangun males. Maunya apa? Masak juga males. Mau pergi males, mau ngapain males, saudara. Itu tanda saudara depresi. Dan merasa sedih. Blue. Mengasihani diri. Kok tega ya dia begitu? Kok jahat banget sih? Kok Tuhan gak sayang? Dan isinya 1000 pertanyaan. Saudara, ini yang dialami oleh Hana. Jadi saudara, di dalam konteks kondisi dia seperti itu, maka kita akan melihat bagaimana penyebab depresi daripada Hana. Saudara, penyebabnya jelas saudara. Ada 2 kali disebutkan. Tuhan menutup kandungannya. Saudara pernah ketemu dengan orang yang sulit sekali untuk punya anak? Pernah ketemu? Ya, saya beberapa kali lah, minimal mungkin kalau saya hitung ada kali 10 ketemu dengan teman yang rasanya tuh doa itu cuman satu, minta anak. Minta anak. Udah berobat kemana-mana. Ya, udah bahkan saudara bukan hanya inseminasi, bayi tabung ya. Apa dia bilang, apa gue perlu bayi botol, apa bayi apa ya. Ini gak berhasil. Saya bilang, kalau lu masih ngotot sama Tuhan, dan kita tahu hanya Tuhan yang bisa ngasih, udahlah nyerah aja lah. Kenapa sih harus? Coba pikirkan, kalau kamu dikasih hati yang memang mau punya anak, jangan-jangan kamu harus adopsi. Coba ya, untuk kita menekan angka aborsi sebetulnya dengan ada adopsi. Adopsi itu salah satu jalan keluar supaya orang tidak aborsi. Ya, ayolah adopsi. Masih banyak orang yang masih pengen punya anak. Oleh karena itu biasanya kehamilan yang di luar pernikahan, saya selalu katakan ayolah lahirkan. Nanti ada kok orang yang juga mau. Nah, jadi saudara, ketika kondisi Tuhan yang menutup kandungan, bagi dia Tuhan itu menghukum. Zaman dulu kalau orang nggak bisa punya anak, mandul itu tulah atau hukuman dari Tuhan. Jadi jelas dia juga akan bertanya, dosaku apa Tuhan? Lalu si suami poligami. Saudara, zaman dulu poligami itu umum. Karena berkenaan dengan adanya saudara keturunan yang harus diturunkan, akan ada Mesias. Jadi memang pernikahan itu bagaimana imam ini harus punya anak, punya keturunan. Jadilah pasti dia menikahnya juga dengan si Penina yang istri kedua. Tetapi mendapat penghinaan, ini yang sangat menyakitkan, yaitu dari saingannya.
saingan, kompetitor saudara. Ya, makanya suami-suami tolong satu aja istri nggak habis kok ya. Nggak usah ada 2 apalagi 3 gitu ya. Mesti komplit 4 gitu ya. Aduh saudara, kenapa? Karena mau nggak mau pasti ada persaingan. Ya, ada penghinaan dari madunya. Saudara, kata madunya di sini saudara, yaitu apa? Madunya itu apa? Ya, istri muda. Saya tuh dulu waktu kecil saya ikut tante saya bikin kue. Jadi saudara, saya harus nguleni kue yang masih panas-panas, kira-kira begitulah. Lalu emak saya masih SD 5 kelas 5. Si emak ngomong begini, mesti tahan panas supaya tahan di madu. Saya tuh pikir di madu. Saya cuma tahu madu itu manis gitu ya. Tapi rupanya di Amsal ada madu yang rasanya pahit. Ya, itu dia ya. Jadi ketika when honey taste bitter, yaitu di madu ya. Nah saudara, Hana Penina, mengapa Penina menyakiti hati Hana supaya gusar? Kenapa sih, motifnya apa? Karena Penina iri hati. Saudara, kita belajar bulan ini tentang iri hati. Betul enggak? Iri hati itu enggak kelihatan. Kalau orang tuh sombong kelihatan. Sombong itu kelihatan. Oh kelihatan gitu. Orang iri enggak kelihatan karena itu di dalam hati. Nah, kelihatannya waktu apa? Waktu dia nyakitin. Begitu aja. Ya, saya sih kebayang ya bagaimana ini si Penina menyakiti hati Hana. Kan dia kan tiap tahun harus pergi ke Silo. Jaraknya 10 mil, kurang lebih 14 kilo. Itu jalan kaki. Saudara, kalau ngomong mil tuh jangan pikir jalan rata ya. Zaman dulu mah nggak tahu naik turun bukit, berkelok-kelok apa segala macam. Jadi perjalanan itu pasti menyiksa buat Hana. Kenapa? Sepanjang jalan. Ini jalannya sama-sama. Mungkin anaknya Penina gosok-gosok hidungnya, nempel-nempel di roknya si Hana. Apa si Penina bilang? Jangan deket-deket sama perempuan mandul. Ya. Mungkin minta gendong-gendong dong, udah capek jalan. Jangan, sini. Jalan aja. Nggak usah sama itu gitu ya. Atau apapun, saya lagi pikir menyakitinya kayak apa sih? Sampai sedih banget. Dan biasanya cewek itu kalau ngebully saudara, ya ini soal bullying kan ya. Ngebulinya cewek kayak apa? Nggak pakai fisik. Tapi biasanya mengucilkan dengan lirikan mata. Itu langsung jelek. Ya. Lain sama pria. Kalau pria mah langsung jotos ya. Bulinya. Tapi perempuan itu lebih gosipin. Oh saudara, menyakitkan sekali. Jadi kenapa Hana mesti ngalami ini semua saudara? Saya juga kadang-kadang mikir ya, ini apa Tuhan keisengan nutupin kandungannya Hana? Iseng atau apa? Ya. Apakah Tuhan begitu jahatnya sama Hana? No. Kita melihat ini kenapa Samuel, orang yang dipilih Tuhan, harus lahir dari perut seorang Hana. Hana diproses. Saudara, diproses Tuhan tuh gak enak. Tapi hasilnya. Jadi saudara, Hana perlu mengalami bentukan dari Tuhan sebelum melahirkan Samuel. Karena Samuel dipersiapkan menjadi hambanya. Jadi saudara, ketika dia mengalami depresi, apa yang harus dilakukan? Berdoa, berdoa, berdoa. Jadi ayat yang ke-10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Ayat 12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Wah saudara, ya memang gini, kalau kamu depresi apa? Aduh, saya mah pengen tidur. Saya pengen makan, saya pengen pergi. Dan saudara tahu, depresi zaman now, orang bunuh diri. Ya, hati-hati saudara dengan depresi. Depresi diawali dari stres, dari loneliness, ya, kesepian, dari anxiety, kekhawatiran membuat orang depresi. Jadi ini kita melihat kok cuma doa. Kalau saya bilang, Bu, doa. Ya masa sih Bu, cuma doa aja. Kok doa pakai aja ya? Doa tuh kok pakai aja? Ya doa yang ketika enggak ada jalan keluar yang lain. Ya cuman dia satu-satunya doa. Lalu masalahnya begini, kita kan berdoa, minta kesabaran. Tapi doanya begini, Tuhan kasih saya kesabaran sekarang juga. Ya ilah, itu doanya aja minta sabar. Saudara, ketika saudara minta untuk saudara bijaksana, untuk saudara tabah, ya saudara mesti dikasih pencobaan. Kayak begini saudara, ini gelas, tulisannya tahan banting. Berarti mesti dibanting, baru bisa tahu bahwa ini tahan banting. Kalau itu gelas tahan banting lalu, jangan dibanting, nanti takut pecah. Ya namanya enggak tahan banting. Saudara, bagaimana diuji secara spirituality Anda, secara kerohanian Anda, secara kehidupan pribadi, ya, ini kehidupan yang di dalam batiniah kita. Ketika Tuhan menguji boleh enggak? Katanya setia, ku mau setia. Wah saudara, Tuhan uji setianya kita lewat apa? Lewat kesulitan. Kalau kita setia saat kita bahagia, senang, belum tentu kita setia waktu di saat susah. Jadi saudara, apa yang membuat nasarnya Hana? Hana bilang kemudian bernasar, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Ini saudara doanya Hana. Ya, dan nasarnya. Tapi kalau saya mau ganti kata perintah jadi gini. Perhatikanlah sengsaraku, ingatlah kepadaku, jangan lupakan aku, berikanlah kepadaku anak laki-laki. Ya ampun, isinya perintah ya. Tetapi saudara, di tengah-tengah itu dia tahu persis. Kalau engkau melakukan itu Tuhan, aku janji. Makanya disebut nasar. Karena dia janji. Janjinya apa? Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, zaman dulu ketika sesuatu mau dipersembahkan kepada Tuhan tidak boleh disentuh. Jadi Anda ingat ya Samson. Nah Samson kan gak boleh dicukur. Ya karena di situ kekuatannya. Nah jadi apa doa daripada Hana? Doa yang masih fokus, perhatikan aku, ingat aku, jangan lupakan aku, berikan aku. Berapa persen doa kita sebetulnya isinya aku? Saya pernah di ITM, di ibadah tengah minggu, saya singgung soal doa kita. 90% isinya tentang aku. Makanya kenapa doa Bapa kami Tuhan Yesus ajarkan. Doa kita isinya penyembahan. Bapa kami yang di surga. Ya. Kita tahu Bapa ada di surga. Ini kita ada di dunia. Kita lagi mau komunikasi. Kita pikir kita ngomong terus. Kita mau dengar enggak? Bagaimana Samuel ketika dikasih tahu Imam Eli. Nanti kalau
Tuhan yang panggil lagi, dengar ada suara Samuel, Samuel. Ingat dia jawab, ya Bapa, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sebetulnya doa itu tuh itu. Tuhan bicara, saya mau mendengar. Saudara, saya juga pernah depresi. Ini kalau mau ngomong ya, cerita saya pernah depresi. Saya ingat-ingat juga dulu pernah tuh SMA ya. Saya sampai sakit mah tuh 1 bulan. Itu kayaknya saya putus pacar. Sebetulnya bukan pacar sih. Cuman kok ini rasanya cowok ini ngedeketin. Kok tiba-tiba ghosting. Kalau sekarang ghosting, menghilang gitu loh. Kok menghilang nih, kemana nih gitu ya. Wah tadinya nyuratin. Ini zaman dulu mah surat-suratan. Ya, surat juga saya kumpulin sampai selaci. Habis itu ghosting. Wah, saya sakit mah itu saya ingat sebulan. Saya masih ada di asrama. Cuman saya waktu itu sampai udah gak bisa doa. Saya setiap kali di tengah sakit itu saya cuman ngomong gini, Yesus, Yesus, Yesus. Saya cuman terus ngomong Yesus. Saudara, tadi waktu saya nyanyi, Yesus kau sungguh baik. Saya aja bisa netesin air mata saudara. Yesus namamu indah. Oh saudara, itu waktu kita ngomong Yesus tuh ada kuasa saudara. Ada kuasa. Karena apa? Karena memang dia Allah yang hidup. Jadi kalau saudara doa tuh bukan cuman saudara ngomong, Tuhan dengerin ya. Bukan, kayak kita ngasih notes gitu ya. Nih saya mau pesen order ya. 1, 2, 3, 4 tolong dijawab. Kita bukan lagi ngasih order, pesenan. Ya, jawab saya Tuhan, bukan saudara. Jadi kita melihat bagaimana ketika proses ini terus terjadi yang Tuhan izinkan. Ya, apa yang dilakukan Hana ketika dia datang, dia bukan melarikan diri dari masalah. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia bawa masalah itu. Artinya dia datengin siapa saudara? Dia datengin hamba Tuhan. Jadi saudara, apa itu fear? Fear has 2 meanings. Yaitu forget everything and run atau face everything and rise. Fear. Saudara mau lari dari masalah, kabur. Dan itu yang dilakukan ketika orang bunuh diri. Dia pikir kalau dia bunuh diri selesai. Pernah kepikiran bunuh diri? Dan sekarang ada bilangan research. Dia memberikan sebuah survei kepada anak-anak remaja. Berapa anak remaja yang kepikir belum melakukan mencoba, tapi kepikir itu 50% lebih remaja. Kepikir untuk bunuh diri. Untuk paling gak gimana caranya saya bisa hilang dari dunia ini. 30% dari 50% itu yang pernah mencoba. Jadi saudara jangan heran kalau cutting ya. Aduh saudara, makanya kenapa saya anak-anak gak boleh pakai jaket. Kalau bukan karena dia sakit atau bukan karena cuaca dingin, di kelas harus lepas. Karena di situ dia menyembunyikan, ya, dia melukai dirinya. Jadi saudara, ini yang dilakukan Hana. Dia datang kepada Tuhan. Ya, ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Hana berdoa lama sekali. Dan seperti orang mabuk sampai ditegur Imam Eli. Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Saudara, saya kasih bold. Saudara, kalau curcol kemana? Saudara mencurahkan hati kemana? Jangan di IG, jangan di Facebook. Ini buat yang muda-muda nih yang main Facebook. Nulis, ya. Saya pernah dapetin soalnya, guru saya curcol di FB. Jadi kita seluruh dunia kan tahu dong. Ya, iya, dia masuk ke kelas saya. Mukanya cemberut. Apaan? Pemimpin kok kayak begitu. Ya, jadi kita tahu dong siapa yang dia ngomongin. Pemimpinnya siapa, orang FB-nya siapa, mungkin orang lain nggak tahu. Tapi kita yang di sekolah pasti tahu. Ya ampun, dia curcol kepada dunia. Lalu apa jawaban dunia? Iya kan? Iya dong, jangan sembarang curcol. Ya, jangan sembarang Anda mencurahkan isi hati. Ayo saudara harus doa dulu. Tentu bukannya artinya saudara harus simpan sendiri, tidak. Tapi saudara harus datang kepada siapa? Orang yang tepat saudara. Ya. Jadi Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sebab Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara gak bisa ngomong ke siapa-siapa. Saudara masih bisa ngomong ke atas. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Jadi saudara, di ayat berikutnya kita lihat, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, ketika dia berhadapan dengan Imam Eli kan awalnya bilang jangan mabuk. Dia cuma bilang boro-boro mabok. Ini saya sedih sekali. Saya lagi doa. Ya udah, saya juga doain supaya apa yang kamu doain terkabul. Padahal Imam Eli nggak tahu apa yang menjadi doanya si Hana. Tapi dia ngomong, iya aku dukung dalam doa. Saudara, makanya ya saudara, ketika orang itu datang curhat, kita cuma ngomong, yes aku doain. Saudara, itu bikin orang merasa bebannya dibagi dua. Dia merasa dia nggak sendirian. Ada teman doa. Tapi itu yang namanya accountable friend. Teman yang bisa dipercaya. Jangan saudara ngomong ke dia. Habis itu, jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong. Ya, katanya tuh dia begini. Nah, nanti dia juga akan cerita ke orangnya. Jangan ngomong-ngomong. Ya, ternyata. Aduh saudara, boro-boro bisa dipercaya. Sudah saya tahu saya gak gampang. Karena orang kan curhatnya ke saya. Nah, curhat ke saya. Habis itu ngomong begini. Bu, sebelum saya ngomong ya. Ibu please jangan ngomong ke siapa-siapa. Saya cuma bilang gini, maaf ibu. Saya bilang kalau ibu gak percaya saya. Jangan ngomong. Yang kedua. Saya ini pembicara. Ya. Jadi mungkin kasus ibu akan saya ngomongin. Tapi kasus, saya lagi gak ngomongin orang. Tapi contoh kasus, ibu jangan pikir kasus ibu cuma punya ibu sendiri. Ada sejuta orang yang sama dengan ibu. Sehingga kalau case-nya ibu bisa memberkati orang, why not? Jadi pikir dulu, mendingan pergi dulu. Ya, doa, perlu gak ngomong sama saya? Saya juga kebebanin. Ya dong. Sekarang kalau dia ngomong yang maksudnya memang dia sebagai korban. Kalau dia ngomong pelaku gimana? Bu, saya habis bunuh suami saya. Waduh, udah gitu saya udah janji. Gak boleh ngomong ke siapa-siapa. Iya dong. Waduh, saya gak berani janji. Ya, bu anak saya udah saya cekek. Saudara iya, saya pernah loh. Ini ada satu murid parenting saya, ibu. Itu sampai dia bilang gini. Dia saking gemes sama anaknya ya. Anaknya masih kecil balita. Dia masukin di ember dia ngepel. Ember ngepel. Anaknya dilelepin. Ya anaknya mah hidup. Ya hidup. Cuman maksud saya ternyata bisa ada perbuatan segila itu gitu loh. Sekarang kalau dia ngomong, bu jangan ngomong-ngomong. Iya saya udah janji gimana. Jadi saya cuman bilang, ibu
Kalau ibu mau bicara, ibu percaya dulu nggak sama saya? Bahwa saya di pihak ibu, saya menolong ibu. Sekalipun kalau dia bilang saya habis bunuh suaminya, atau saya mesti nolong dia ya dengan melapor gitu dong. Iya dong. Supaya dia nggak seumur hidup diuber-uber. Kalau nggak kan dia juga pasti diuber-uber. Ya melakukan apa, ya mesti bertanggung jawab konsekuensinya. Jadi saudara, accountable friend itu penting sekali. Makanya saudara, ini apa yang terjadi? Hana berubah, mau makan. Aduh, depresinya hilang. Lalu apakah dia ada jaminan dia hamil? Apakah Imam Eli bilang pergilah karena engkau akan hamil punya anak 6. Apakah si Imam Eli ngomong begitu? Enggak. Tapi apa sekarang? Nah, saudara kita tahu rahasianya dari titik balik hidup Hana. Fokus hidupnya berubah. Ketika Hana datang kepada Tuhan, Hana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang namanya encountering God. Encountering, perjumpaan. Kita tuh perjumpaan ini bukan kayak kita ketemu. Encountering itu lebih kepada heart to heart. Encountering. Ada sesuatu yang dia dapat. Tuhan, ternyata engkau sayang aku. Nah, kira-kira itu tuh. Ya, itu yang membuat Hana mengenal lagi kepada Tuhan yang dipercayai. Yang tadinya dia salah paham sama Tuhan. Tuhan, why and why? Sekarang gini, Tuhan, gak apa-apa, aku gak punya anak. Yang penting aku punya engkau. Kenapa saudara? Di pasal 2 ayat 2, dia mengakui kekudusan Allah. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudara mengenal yang maha kudus. Penting sekali. Karena apa? Allah itu kudus dan dia mau kita kudus. Hanya orang yang bersih hatinya. Yang bersih tangannya. Hanya orang yang tulus hatinya, yang murni hatinya yang bisa memandang kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara, kenapa Allah menuntut kesucian itu? Karena kita ini manusia berdosa. Jadi ketika manusia berdosa, saudara, maunya saudara itu kembali kepada dosa. Kecenderungan hatinya kepada dosa lagi. Dan itu kita manusia. Tapi ketika kita punya Allah yang kudus dan Allah itu ada di dalam diri kita, maka kecenderungan hati kita udah berbeda. Jadi saudara, saya punya teman saudara ya. Dia waktu dia cerita, dia cuma bilang gini aja. Saya ya pernah waktu saya tinggal di Singapura, saya ketemu sama teman saya. Lalu teman saya tanya gini, kamu punya teman rohani enggak? Hah, teman rohani? Wah, selama ini rohana, kata dia ya. Maksudnya duniawi. Ada enggak teman rohani? Oh saudara, dia baru sadar. Selama ini dia enggak berteman dengan teman yang rohani. Saudara, engkau bergaul dengan siapa, engkau jadi siapa. Jadi kalau engkau mau hidupmu kudus, ya memang jangan coba-coba ke sana. Saudara, coba-coba ke sana ngumpul dengan orang-orang seperti itu, saudara. Ya kalau engkau duduk dengan pencemooh, engkau berdiri di jalan orang berdosa, lalu engkau berdiri dan berjalan di jalan orang fasik. Ya gak heran atau kalau sama. Allah itu menginginkan kita kudus. Dan dia tahu ini Allah yang dia percaya adalah kudus. Dan kedua, dia mengakui pengetahuan Allah yang sempurna. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Dia gak usah khawatir. Tahu gak kalau dia belum punya anak? Tahu. Tahu gak kalau dia dibully, dia dihina, dia disakiti oleh Penina? Tahu. Tahu. Allah maha tahu. Tahu gak saudara? Orang itu utang sama kita 1 miliar gak bayar. Tuhan tahu gak? Tahu. Jadi saudara please kalau doa tuh jangan diulang-ulang.
diulang-ulang. Tuhan, Tuhan ini tolong ya bagaimana ya supaya anak saya naik kelas. Tuhan tuh bisa jawab gini, gue udah tahu. Udah jangan ngomong melulu. Gitu. Kalau saya Tuhan kali ya. Bawel amat sih gitu ya. Tapi Tuhan kan bilang kalau doa kayak seorang janda yang ngetok. Ini walaupun hakimnya kejam, hakimnya jahat, ketok aja. Nanti dia juga, aduh apaan sih ini orang ngetok melulu gitu ya. Artinya apa? Tetap datang kepada Tuhan. Tapi jangan ngomong yang sama. Ya. Saudara itu doa makan sama doa tidur suka keliru. Anak saya mau tidur, terima kasih Tuhan untuk makanan supaya ini mau bobo. Oh iya. Oh berarti itu otomatis ya. Otomatis keluarnya. Saudara kan lagi ngobrol sama Tuhan. Ngomonglah. Ngomong apa yang saudara pengen ngomong. Itu seperti teman. Ya seperti teman saudara ketika bicara. Jadi tahu bahwa Allah itu kudus, tahu bahwa Allah itu maha tahu. Jadi jangan saudara ngasih tahu kayak Allah nggak tahu. Iya, Allah tahu. Tapi dia mau kita cerita. Dan juga jangan doa begini, Tuhan tahu dah semua yang saya kepengen. Tuhan tahu ya, saya nggak usah sebut lagi ya Tuhan. Ya bukan begitu juga, karena kan saudara bukan lagi ngirim pesanan. Betul nggak? Saudara tuh lagi ngobrol. Sekarang kayak anak ngomong sama kita. Ya anak bilang, Mami kalau boleh, aku boleh nggak sih ikut camping sama temanku. Kita udah tahu dong dia mau camping. Datang lagi, Mami boleh nggak sih ikut camping 3 kali. Mami udah tahu, ini Mami lagi mikir. Kamu perginya bagaimana, sama siapa gitu kan. Jadi datang lagi tapi ceritanya yang lain gitu dong. Mami aku seneng deh kalau aku camping. Soalnya itu cewek yang aku taksir itu juga ikut gitu. Ya kasih data lagi gitu kan. Oh jadi kita tahu apa motivasinya nih dia ikut camping. Mam di camping itu ya mam ya bla 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 bla. Gitu jadi itu maksudnya bukan terus datang. Mau camping, mau camping. Saudara juga sebel. Iya kan? Ngomong melulu ya. Paham ngerti nggak maksud saya di dalam doa kita? Jadi itu doa kita mah cerita. Seperti kayak kita ketemu teman nggak bosan kan? Ketemu teman ada terus kan ceritaannya kan? Betul nggak nih? Kenapa kita ketemu lagi? Ketemu dong ngobrol lagi minggu depannya. Topiknya udah lain lagi. Begitu banyak cerita sebetulnya yang kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu. Tapi Tuhan tuh kepengen ngobrol. Sama kita tuh kepengen ngobrol. Dan ketiga, ia mengakui kekuasaan Allah. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Wah saudara, setelah kita tahu Allah itu maha kudus. Lalu Allah itu maha tahu. Nah dia juga Allah maha kuasa. Jadi kalaupun saya nggak hamil, buat Tuhan mah gampang. Tinggal ngedipin mata, jadi hamil. Jadi kalau saya belum hamil, emang Tuhan belum kasih. Gitu aja, repot. Jadi saudara, apa sih yang saudara minta Tuhan gak kasih? Yang paling penting, yang paling besar yaitu Kristus mati di kayu salib. Dia menyelamatkan. Saudara, itu udah dikasih hidup kekal. Selama-lamanya. Bahagia di surga itu dikasih. Masa yang remeh-temeh gak dikasih? Tapi kalau saudara mintanya boten-boten. Tuhan kasih cincin 10 karat, ada gak sih? Ada cincin apa berlian ada gak 10 karat? Ada ya, tapi gede banget kali ya. Hah? Saya mah taunya 1 karat 24 botol ya.
botol minuman. Itu kan ngomongnya juga keratnya. 1 karat, 2 karat gitu. Karat ya kayaknya mungkin ya. Aduh saudara, kalau permintaanmu membuat engkau lebih mengasihi Tuhan daripada apapun, masa Tuhan gak kasih? Tapi kalau permintaanmu membuat engkau jauh dari Tuhan, ya Tuhan gak kasih lah. Sama kayak kita tuh ke anak. Apa sih yang kita gak kasih? Nyawa aja kita udah kasih. Melahirkan anak tuh kan pertarungan nyawa. Nyawa aja kita kasih ke anak. Apa coba yang anak mau? Kita gak kasih. Ayo saudara, ya kita datang kepada Allah yang maha kuasa. Dia bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa membuat miskin, membuat kaya. Ia merendahkan dan dia juga yang bisa meninggikan. Jadi walaupun Hana direndahkan, dihina oleh Penina. Tapi lihat, Hana sampai hari ini kita ingat. Dia ibunya Samuel. Jadi saudara, karakter Allah dan komitmen Allah memampukan kita menghadapi segala ketakutan dan kecemasan. Kalau kita tahu Allah itu berjanji ya. Allah itu setia. Allah itu punya komitmen. Maka kita gak akan takut, kita gak akan khawatir. Allah yang maha kudus akan menginginkan hidup kita kudus. Allah yang maha tahu, mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita. Allah yang maha kuasa, dia memiliki kuasa memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Jadi saudara, ini ayat yang saya suka banget. 1 Samuel 1 ayat 27-28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Saudara, kalau di dalam satu terjemahan dikatakan, I prayed for this boy and the Lord gave me that I asked from him. So now I give this boy back to the Lord. Jadi dia tahu persis Tuhan kasih dia anak, dia kasih balik. Karena apa? Di satu terjemahan di King James, saudara, di sini dikatakan, ya, for this child I pray, and the Lord hath given me my petition, permohonan saya, yang saya minta kepadanya. Therefore also I have lent him to the Lord. Lend. Tuhan tuh pinjemin kita. Anak tuh cuman dipinjemin. Sehingga gini nih, kita juga titipin lagi ke Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita percayakan lagi kepada dia. Anak kita bakal jadi apa, kawin sama siapa, nanti kerja di mana. Saudara, Tuhan sudah tahu. Tuhan peduli banget. Ya, ayo kita seperti Hana. Jangan kayak Penina. Kenapa dia iri? Dia gak puas. Kenapa dia gak puas? Karena dia gak dapetin cintanya dari Elkana. Karena Elkana kan cintanya sama istri tua. Kenapa ya dulu namanya tua muda ya? Oh pasti mungkin karena lebih tua kali ya umurnya ya. Selalu? Gak selalu ya. Bisa istri tua lebih muda, dapat istri muda tua. Bisa juga ya. Dia gak dapetin cintanya Elkana. Makanya saudara, kalau saudara enggak Kristus, masih kepengennya manusia, aduh gak ada, saudara kecewa. Karena artinya saudara tidak fokus. Fokuslah kepada dia yang memanggil saudara untuk hidup kudus. Fokuslah kepada dia yang tahu segala sesuatu. Fokuslah kepada dia yang berkuasa melakukan apapun. Fokuslah kepada dia yang sangat mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar dari Hana. Dia dapat masalah, dia lari ke Tuhan. Ajar kami ketika orang lain mungkin iri, menyakiti kami apapun. Kami tidak membalas, tetapi kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membela kami.
Kalau kami hidup benar, tolong kami Tuhan untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Supaya permohonan kami boleh layak. Permohonan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Permohonan kami itu yang Tuhan mau berikan. Sehingga kami tidak lagi melihat urusan kami lebih penting daripada apapun. Kecuali kami menganggap urusan Tuhanlah yang paling penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hana sadar, dia punya anak juga untuk Tuhan. Kalau Tuhan kasih, dia akan kasih kembali kepada Tuhan. Hana sadar apa yang dimilikinya, itu punya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, semua yang Tuhan pinjamkan kepada kami selama kami hidup, punya Tuhan. Kami hanya dipercaya untuk mengelola, untuk dititipkan. Biarlah kami boleh mempercayakannya kembali kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, simpankan, tanamkan, sehingga dia boleh bertumbuh berbuah lebat. Tolong kami semua Tuhan, jawab doa kami Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Bukan cuma doa permohonan, tapi kami justru terlebih itu doa syukur kepada Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur, kami juga memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Juru selamat penebus hidup yang sudah memilih, memanggil, menyelamatkan kami. Kami berdoa. Amin. Nama Tuhan yang diberkati, terima kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Terima kasih atas penonton, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan ini kita akan memberi yang terbaik tentunya kepada Tuhan lewat persembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, gereja telah menyediakan amplop yang mungkin sudah tersedia di setiap bangku-bangku yang ada. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara bisa dapat memasukkannya di kotak yang tepat ada di bagian belakang. Tepatnya di depan saya Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Kami telah dilawat Tuhan, kami diberkati lewat pesan firman-Mu hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Dan aku berdoa sebentar, kami ingin memberi, inilah taburan kami. Terima kasih Engkau yang telah memberkati, mempercayakan kami berkat-Mu. Dan biarlah lewat hidup kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati dan siap untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kotak ada di bagian belakang tepat. Saudara bisa dapat memberi. Baik, sambil kita memberi, ada dua pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pengumuman pertama yaitu ibadah raya onsite pada hari Minggu 25 Juni jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Sekali lagi kami boleh menghimbau Bapak Ibu Saudara yang memiliki keluarga, yang sahabat, boleh ajak mereka untuk tentunya kita akan diberkati lewat pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini tanggal 25 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Dan yang kedua adalah ibadah Woman of Love minggu depan, tepat yaitu pada hari Selasa 27 Juni akan dilayani oleh Bapak Pendeta Billy Lantang pada jam 11 siang. Tepatnya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Kalau saudara sudah memberi, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Berkenan yang mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Silakan Bapak Pendeta Timothy Abraham. Kita dalam doa. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kalau saat ini kami dalam tekanan atau depresi, kami tahu Tuhan, ini waktunya ada titik balik dalam kehidupan kami. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Kami mempunyai Allah yang kami percaya, yang sanggup menolong kami. Karena itu Tuhan, kami akan dirubahkan, kami akan bersuka cita hari ini. Karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permain, bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Bu Syarot, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang sangat menguatkan dan berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan berkati juga Ibu Syarot dan keluarga.